فإذا رفع رأسه منها رفع مكبرا وجلس للاستراحة جلسة لطيفة بحيث تسكن حركته سكونا بينا. Nah, ketika bangkit dari sujud kedua, mau berdiri beratnya ya, bangkit dari sujud kedua, itu ada beberapa cara. Ada beberapa cara. Yang pertama, ketika dia bangkit dari sujud kedua menuju ke posisi berdiri dalam solat, rafa'a mukabbira, dia takbir mulai dari awal mau bangun dari sujud, takbir Allahu Akbar sampai berdiri. Di sini ada sunnah yang kadang-kadang kita tinggalkan. Jadi posisi bangunnya itu tidak langsung bangun, tapi ada duduk sesaat. Jalsatan latifatan. Duduk sesaat. Duduk istirahat. Ya, posisinya sebagaimana kita tasyahud awal lah, begitu. Duduk begitu sesaat, baru bangun. Sunnahnya seperti itu, bukan langsung berdiri. Duduk sesaat dan dalam keadaan melafadzkan takbir sampai dia berdiri tegak, baru takbir itu selesai. Itu cara pertama tuh. Wa yumiddu takbirata, amadda yumiddu, wa yumiddu at-takbirata allati rafa'a biha minas sujud ila an yantasiba qa'ima. Dia memanjangkan bacaan takbirnya ketika mau bangun dari sujud menuju ke posisi berdiri. Panjangkan takbirnya. Wa yakunu al-mad, wa yakunu al-mad ba'da lam minallah, yang dipanjangkan huruf ba'da lam dari lafaz Allah, bukan A-nya yang panjang. Allah itu bukan, khata' fil qiraah, salah dalam, keliru dalam bacaan. Artinya jadi mempertanyakan, apakah Allah itu maha besar? Nah, kalau kita bacanya panjang di depannya itu artinya bukan Allah maha besar. Apakah Allah itu maha besar? Tapi yang dipanjangkan adalah ba'dalam minallah. Lam pertama, lam keduanya yang panjang, ada tasydid itu. Allah sampai berdiri. Hu akbar. Yang panjang hanya di bagian itu. Hadza ashah. Inilah cara yang paling terbaik. Cara paling terbaik ketika bangkit dari sujud menuju kepada berdiri. Cara paling terbaik tersebut, yaitu kita panjangkan takbir dan ada duduk jalsatan latifah, ada duduk sesaat. Mulai baca takbir ketika mulai bangkit dari sujud, sudah mulai baca takbir sampai berdiri. Itu cara yang paling ashah, paling sahih, paling terbaik. Li ashabina, menurut ashabina. Ashab ini bukan sahabat-sahabat ya. Kalau dalam terminologi ilmu fikih, ashab itu adalah fuqaha syafi'iyah alladzina balagu fil ilmi mablaghan 'azima, yaitu para ahli fikih mazhab Syafi'i yang mereka dari sisi keilmuan telah mencapai puncak keilmuan yang sangat tinggi, sudah kelasnya mujtahid muqayyad. Jadi kalau kita terjemahkan, menurut sahabat-sahabat kami, itu tidak semua fuqaha disebut sahabat-sahabat kami. Harus kelas fuqaha yang sudah bisa beristihad. Menurut para fuqaha yang levelnya sebagai mustahid muqayyad. Nah, itu mereka mentarjih pendapat itu. Yang paling sahih adalah takbir dari awal, kemudian sampai dia berdiri tegak di saat sujud.
bangkit dari sujud. Ada cara kedua. Nah, ini jarang kita amalkan. Cara kedua ini juga boleh kita amalkan. Kita yang selama ini kita lakukan itu sudah cara yang paling terbaik. Jangan dirubah lagi, udah itu paling bagus. Nanti bingung campur-campur, hanya ada cara keempat, padahal di sini ada 3 cara saja. Karena kecampur yang satu, campur yang kedua, campur yang ketiga. Tuh. Ini cara kedua. Annahu yarfa'u bi ghairi takbirin. Ya, karena Imam Nawawi menjelaskan, saya terpaksa saya harus baca. Tapi saya tegaskan yang pertama tadi itu yang kita sudah buat itu sudah paling sahih. Ya. Itu yang sudah paling asoh. Kalau yang kedua ini bangunnya enggak ada takbir. Ini bahaya kalau imam bangun enggak ada takbir. Makmumnya sujud terus. Imam sujudnya lama padahal imam sudah berdiri. Yarfa'u bi ghairi takbir, dia bangunnya tanpa takbir, tapi ada yajlisu istirahat, duduk istirahatnya ada. Nah, maknanya di sini bangun tanpa takbir bukan tidak ada takbir sama sekali, bukan. Dia waktu bangunnya itu gak baca takbir, paham tidak? Bacanya kapan? Sudah berdiri baru Allahu Akbar. Beda kalau yang tadi dari awal bangkit sudah takbir baru sampai posisi berdiri. Kalau yang ini enggak. Waktu dia bangkit itu diam, silent. Sampai sudah nahadha, dia sudah bangkit posisi berdiri baru Allahu Akbar. Baru makmum. Boleh sekali-sekali ikut cara itu. Asal imamnya jangan lupa sampai tidak takbir lagi. Berdiri. Nahadha. Itu cara kedua. Wa wajhun thalith, cara ketiga. Cara ketiga. Annahu yarfa'u minas sujud mukabbira fa idza jalasa qat'a takbiri thumma yaqumu bi ghairi takbirin. Nah, ini agak ribet yang ketiga ini. Yaitu ketika dia bangkit dari sujud dalam keadaan takbir Allahu Akbar. Nah, ketika posisi duduk, kan sunnah ada duduk sesaat tuh. Di situ sudah berhenti baca takbirnya. Duduk istirahat sesaat, itu sudah tidak baca takbir lagi. Dia baca takbirnya waktu bangun dari sujud. Allahu Akbar, berarti singkat. Allahu Akbar. Duduk sunnah istirahat itu sudah terputus bacaan takbirnya. Kemudian yaqum bi ghairi takbir, thumma yaqum bi ghairi takbir. Setelah itu dia bangkit tanpa membaca takbir. Berarti ada 3 cara. Ya. Insyaallah ingat ya. Jangan nanti kayak itu mahasiswa yang dulu bikin cara baru terus melimpahkan kesalahannya kepada saya. Bib yang kasih ajar. Tidak pernah saya kasih ajar begitu. Ini 3 cara ini. Wala khilafa annahu la ya'ti bitakbirain fi hadzal mawdi'i. Nah, tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa tidak pernah diajarkan takbirnya 2 kali. Itu kan faktor bingung tadi itu. Allahu Akbar, stop. Bangun, Allahu Akbar, 2 kali takbir. Itulah khilafah. Kesepakatan ulama, hal itu tidak pernah dilakukan. Wa innama qala ashabuna al-wajhul awwalu asahhu. Menurut ulama-ulama kami, pendapat pertama itulah yang paling sahih. Li'alla yakhluwa juz'un minas salati an dzikrin. Yang pertama itu paling sahih. Kenapa? Karena waktu bangun itu tidak kosong dari zikir. Alasannya kenapa yang pertama itu paling sahih? Karena kita dari awal bangun kan sedang melafadzkan takbir, berarti dalam keadaan sedang zikir. Sampai berdiri
Berarti sepanjang posisi tersebut, dari bangun dari sujud sampai berdiri, itu waktu tersebut kita isi dengan fikir, maka itu paling asah. Kalau yang lain kan terputus tuh. Yang satu tadi bagaimana? Yang kedua, dia tidak baca kecuali ketika sudah bangkit, Allahu Akbar. Yang ketiganya, baca saja ketika bangun dari sujud, ketika duduk istirahat sudah memutuskan bacaan, kemudian dia bangkit tanpa membaca takbir. Berarti yang pertama itu paling banyak pahalanya, karena zikirnya tidak terputus di waktu dia sujud sampai dia bangkit berdiri.